Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sopiani Putri dari kelas 195A28 dengan NIM 19180266, jurusan Sistem Informasi di Bina Sarana Informatika Kota Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisa proses bisnis distributor sembako. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pada era 1970 sampai 1980-an, orang yang bergerak di bidang informatika hanya menjual hardware dan software yang terbatas, seperti komputer yang hanya digunakan pada alat hitung dan membutuhkan hardware yang berukuran sangat besar. Tetapi seiring dengan perkembangannya zaman bisnis di bidang informatika, tidak hanya mencakup itu saja. Sekarang ini sudah sangat banyak bisnis yang bergerak di bidang informatika seperti aplikasi database, internet, game online, jual beli online, situs jejaring sosial, dan lain-lain. Saat ini perkembangan bisnis informatika berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha yang dibangun memanfaatkan perkembangan teknologi informatika. Contohnya seperti warnet, jual beli online atau e-commerce, konsultan IT, software house, infrastruktur komputer, dan masih banyak lagi. Seiring berkembangnya software alat hitung, banyak juga pebisnis yang memanfaatkan perkembangan ini. Salah satunya, perhitungan stok barang pada sebuah distributor sembako. Distributor ini menggunakan sebuah aplikasi untuk menghitung stok barang, riwayat transaksi, barang masuk, barang keluar, dan data pelanggan. Yang kedua adalah manfaat, tujuan, dan batasan masalah. Manfaatnya, yang pertama itu adalah memberikan pengetahuan tentang proses bisnis distributor kepada pembaca makalah. Yang kedua, memberikan penjelasan analisis SWOT pada proses bisnis distributor sembako. Tujuannya, menganalisa bagaimana proses bisnis sebuah distributor sembako, serta sebagai syarat penyelesaian tugas UAS mata kuliah proses bisnis TI. Batasan masalahnya, dalam makalah ini hanya membahas tentang analisis SWOT dan proses bisnis pada distributor sembako Rai Raka. Kita masuk ke kajian teorinya. Pengertian dari bisnis itu sendiri adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut Profesor Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Sedangkan pengertian e-business dalam bahasa Inggris adalah electronic business atau e-business. Dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik lewat web, internet, intranet, ataupun extranet. Sejarah perusahaan dari Rai Raka yaitu sebuah perusahaan kecil yang mengelola distributor sembako yang dibuat oleh 3 bersaudara. Dibuat pada bulan Agustus tahun 2020 dan sekarang mempunyai 1 cabang di Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Untuk pemilik dari perusahaan Rai Raka itu sendiri adalah Bapak Sopian Purnama. Untuk lokasi dari distributor ini yaitu terletak pada Jalan Pelabuhan 2, Gang Murni, RT 4 RW 8, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Oke, selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis itu ada 3, proses operasi, proses manajemen, dan proses informasi. Yang pertama adalah proses operasi. Proses operasi ini terdiri dari uraian prosedur dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, melibatkan manusia, peralatan, unit organisasi, kebijakan, dan prosedur. Yang kedua adalah proses manajemen. Dilakukannya perencanaan, pengendalian, evaluasi dengan menggunakan proses operasi dan informasi sebagai masukannya. Yang terakhir adalah proses informasi, melakukan pencatatan dan pemeliharaan data serta penyajian informasi. Lanjut ke tahapan metodologi integrasi. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap perancangan, dan tahap implementasi. Yang pertama ada tahap perancangan. Nah, perusahaan Rai Raka ini membuat beberapa planning, dimulai dari teknik pemasaran, target di lapangan, modal awal, gudang penyimpanan, nama dan logo perusahaan. Yang kedua ada tahap perancangan.
perusahaan Rai Raka ini mulai merancang dari list barang, harga jual barang, target pasar, dan target pelanggan. Dan yang terakhir adalah tahap implementasi. Di sini ada salesman menawarkan barang dengan memberikan list barang dan mempromosikan beberapa barang lainnya. Lalu pengiriman barang ke pelanggan itu adalah H+1 setelah toko memesan barang kepada salesman. Selanjutnya adalah sistem penjualan dan pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran yaitu untuk produk yang dijual oleh distributor Rai Raka ini adalah bahan-bahan pokok atau sembako seperti minyak goreng, kopi, gula pasir, beras, dan lain-lain. Lalu ada juga bahan-bahan kue seperti terigu, gula, penyedap rasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada cara pemesanan barang. Yang pertama, kita dapat menghubungi admin gudang distributor melalui WhatsApp, yang biasanya nomor WhatsApp tersebut tertera pada faktur pembelian atau pada list harga barang. Atau bisa dengan cara datang langsung ke gudang distributor sehingga bisa melakukan transaksi di gudang. Untuk cara pemesanan yang terakhir yaitu bisa melalui salesman yang datang ke toko setiap minggunya. Oke, kita lanjut ke analisa SWOT dan matriks SWOT. Ada strength, yaitu kekuatan atau kelebihan. Yang pertama adalah mempermudah dalam menghitung stok barang. Yang kedua, perincian transaksi yang tercatat di aplikasi sehingga dapat mempermudah pencetakan faktur transaksi pembelian barang. Yang ketiga, mempermudah melihat data pelanggan dan riwayat pembelian dari setiap pelanggan. Lalu yang kedua ada weaknesses, yaitu kelemahan atau kekurangan. Yang pertama adalah perhitungan stok barang yang tidak sesuai. Yang kedua, data pelanggan atau data pembeli hilang. Yang ketiga, sulitnya modifikasi aplikasi karena aplikasinya berasal dari orang ketiga. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu mempermudah admin membuat laporan bulanan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang pertama adalah virus pada aplikasi. Lalu ada update aplikasi. Yang kedua, kerugian karena salah perhitungan barang. Dan pembahasan yang terakhir adalah matriks interaksi SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strange Opportunities. Mempermudah admin melakukan laporan bulanan sehingga meminimalisir kerugian karena salah perhitungan stok. Lalu ada strategi WO, Weaknesses Opportunities, mempermudah admin melakukan laporan bulanan sehingga meminimalisir hilangnya data pelanggan atau transaksi penjualan. Lalu ada strategi ST, Strange Trade, perhitungan jumlah stok barang dengan aplikasi akan lebih cepat dan efektif. Dan yang terakhir adalah strategi WT, Weaknesses Trade, yaitu menggunakan PC dengan RAM atau ROM yang cukup besar, serta PC tidak digunakan dengan hal lain yang dapat mempengaruhi PC, seperti download aplikasi yang beresiko terkena virus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.